Sepertinya ada salah dengan bangsa ini, Pak Ketua. Sedikit-sedikit lapor, pihak ini lapor polisi, ya, pihak sana lapor polisi. Pada satu sisi saya perhatikan dan saya prihatin dengan aparat yang akhirnya disibukkan dengan berbagai laporan tersebut aja. Apa penanganan, apa agenda untuk menangani buser-buser ini, Pak, yang bikin rusak buser-buser ini? Saya bahasa kampung saya buser-buser ini yang sangat mengganggu kekohesifan, mungkin salah juga ini, kekohesifan masyarakat dan bangsa kita ini. Yang membuat saya tambah bingung, Pak Ketua, ada cerita bahwa busur-busur tadi ini dibiayai oleh negara juga. Kita berhukum itu bukan sekedar untuk mengantarkan orang ke penjara, tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah dengan dialog, Pak. Inti restoratif justice adalah pelibatan pelaku, korban, tokoh masyarakat, pemangku kepentingan untuk merestorasi kembali kerugian bagi para korbannya. Nah, di ITE ini kan misalnya apa sih kerugiannya? Kan orang tersinggung kalau orang sudah meminta maaf sebagaimana disampaikan dalam Perpol Bapak, saya pikir bisa direstorasi. Saya konkret ada dua masalah, Pak, yang menurut saya mungkin saja bisa dijajaki diselesaikan dengan restoratif justice. Pertama, perkara Habib Bahar bin Smith, yang kedua perkara Ferdinand Huta Hayan, biar adil dua-duanya. Kaitan menyangkut masalah transformasi di bidang pelayanan publik, ya. Mental menurut saya, ya, kultur yang ada di institusi ini terhadap para anggota yang betul-betul harus dibenahi. Saya kira di tataran atas saya kira sudah, tapi di bawah pada saat dia berhadapan dengan masyarakat ini yang banyak menimbulkan masalah. Virtual Police sebagai sarana edukasi kepada masyarakat dan pemanfaatan sosial media pada ruang cyber. Terkait dengan penegakan di ruang cyber, Undang-Undang ITE seringkali menimbulkan polemik dan perdebatan di masyarakat karena penerapan pasal-pasal yang dianggap pasal karet dan melanggar kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta menganggap Polri cukup represif dalam penegakan hukum. Untuk menyikapi hal tersebut, Polri telah mengeluarkan surat edaran, surat telegram, dan penandatangan keputusan bersama Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri, sehingga terhadap pasal-pasal tertentu yaitu pasal 27 ayat 3, pasal 207, 310, dan 311 KUHP kita melakukan virtual police. Namun demikian tentunya konten-konten yang berpotensi memecah belah bangsa, disintegrasi dan intoleransi, dan mengandung unsur sara kebencian terhadap golongan agama serta diskriminasi ras dan etnis dapat langsung kami proses dengan penegakan hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, 156, 16 KUHP, penghapusan dan seterusnya. Berbagai aturan tersebut dilakukan untuk membatasi penggunaan Undang-Undang ITE sehingga tercipta kesadaran budaya beretika dan ruang cyber yang bersih, sehat, dan produktif. Selain itu, Polri telah meluncurkan aplikasi Virtual Police yang merupakan upaya preemptif dan preventif melalui pemberian edukasi dan peringatan kepada masyarakat dalam pemanfaatan sosial media pada ruang cyber. Sepanjang tahun 2021 terdapat 1042 konten yang diajukan PVP, di mana 691 diantaranya lolos verifikasi, 209 tidak lolos, dan 142 lainnya dalam proses. Meskipun demikian, prestasi-prestasi yang luar biasa tadi, saya terinspirasi oleh tulisan yang saya hormati Saudara Trimedia Panjaitan di dalam Kompas belum lama ini tentang reformasi kepolisian. Intinya dia mengatakan, udahlah, semua itu baik semua. Soal prestasi tadi luar biasa untuk COVID itu, ya iya, bagus sekali. Tapi dia bilang itu bukan tugas utama.
institusi kepolisian. Ini tulisan beliau. Ada betulnya juga. Tugas utama institusi ini adalah melakukan penegakan hukum dan memberikan keamanan, perlindungan kepada warga. Saya setuju sekali soal ini. Oleh sebab itu Pak Kapolri yang sangat saya hormati, saya ingin menanyakan satu hal yang saya anggap penting berkaitan dengan penerapan Undang-Undang ITE, ITE. Belum lama ini saya baca sekilas di media mengenai surat edaran Pak Kapolri berkaitan dengan penanganan aspek hukum, laporan-laporan berkaitan dengan pembicaraan di dunia medsos ini. Menurut saya ini luar biasa karena ini penting untuk menjaga kebinekaan, kemajemukan di satu sisi, tapi tetap menjaga nilai demokrasi di lain pihak. Oleh sebab itu penanganan ini sangat luar biasa. Hanya saya sampai ujung surat edaran ini ada satu pertanyaan yang tersisa, yaitu apa penanganan, apa agenda untuk menangani buzzer-buzzer ini Pak, yang bikin rusak buzzer-buzzer ini. Saya bahasa kampung saya buzzer-buzzer ini yang sangat mengganggu kekohesifan, mungkin salah juga ya, kekohesifan masyarakat dan bangsa kita ini. Yang membuat saya tambah bingung Pak Kedua, ada cerita bahwa buzzer-buzzer tadi ini dibiayai oleh negara juga untuk bikin berita palsu, menyebarkan berita palsu, menyebarkan hoax juga. Itu yang ingin saya tanya, apa betul toh? Kalau betul demikian, apa langkah hukum yang diambil oleh Pak Kapolri sebagai penanggung jawab paling tinggi di bidang penegakan hukum ini untuk menjaga ini, supaya jangan suka-suka orang bikin berita palsu, bikin hoax, bikin macam-macam ini, bikin sesama anak bangsa saling curiga, saling memusuhi, saling dengki, ujaran kebencian di mana-mana. Menurut saya, cyber army yang Bapak sudah bentuk luar biasa. Kami mendukung itu, kalau bisa ada tim khusus untuk penanganan itu. Presisi ini jangan hanya, kalau dalam berita-berita tadi saya kumpulkan, bukan sekedar jargon, tapi sebuah aplikasi yang presisi, gitu ya. Bahkan tadi pagi juga ya, saya lihat di daerah-daerah kita menyangkut masalah perhatian dengan langkah-langkah Polri untuk menyangkut vaksin bukan main, ya. Selanjutnya, hal yang penting untuk masuk Polri karantina pelaku perjalanan luar negeri, ya. Saya kira adalah inisiatif cerdas lah ya, membantu kerja pemerintah dalam COVID-19. Karenanya saya perlu kasih hiburan sedikit, nasi uduk rasanya gurih, lengkapi dengan sambal terasi. Kami sampaikan terima kasih Polri membantu capaian vaksinasi. Ya. Yang ketiga, ada beberapa catatan mengenai banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota, Pak. Ya, kemarin kita
dikagetkan Pak adanya perkara suap 300 juta untuk membebaskan istri bandar narkoba di Polres Medan. Selain itu ada pula penemuan barang bukti 1,5 miliar di loteng rumah bandar narkoba yang ternyata 600 jutanya digelapkan oleh oknum Poltabes Medan. Bahkan Oktober tahun kemarin ada 11 oknum anggota di Polres Tanjung Balai ya, yang juga tangkap lantaran mengedepankan barang bukti yang seharusnya 76 kg, setorannya 57 kg dipotong ya. Nah ini udah masuk persidangan lagi Pak ya. Sedangkan ini antara dituntut mati. Dan mohon maaf, ada pemengorsahan di Kalimantan Selatan Pak oleh oknum Polri. Saya pikir nggak enak cerita ini, tetapi udah masuk ke pengadilan dan berlanjut. Saya pikir ini perlu dapat perhatian. Mohon izin kalau kita lihat cerita yang begini cukup banyak Pak, cukup lumayan. Kalau tadi tegas dari menjaga 400.000, 450 dikasih apa? Dikasih punishment, dipecat, is oke. Lanjut aja Pak kayak gitu. Yang begini-begini follow up, dan ini untuk menjaga perhatian kita dalam pengelolaan SDM ya Pak Wahyu. Jadi perhatian kita lebih detail agar para anggota bisa menjaga integritas dan profesionalitasnya ya dalam menjalankan tugasnya. Nggak boleh ada pelanggaran etik, nggak boleh ada penyalahgunaan kewenangan. Nah ini perlu ada pembinaan reguler ya, perlu ada pengawasan yang melekat ya. Yang pertanyaannya, apakah pembinaan ini sudah dilakukan Pak? Apa bentuknya dan sejauh mana yang dilakukan ya Pak Kapolri? Di luar itu semua saya mengapresiasi bahwa saat rilis akhir tahun kemarin Kapolri itu meminta maaf kepada publik bahwa sejumlah anggota polisi ada yang melanggar. Aduh, saya menarik sekali itu Pak. Jarang Pak ya ada pimpinan yang berani melakukan permohonan maaf di depan publik seperti itu ya. Jadi itu kebanggaan lah, tidak banyak pejabat yang demikian. Selanjutnya pada bulan Agustus kemarin Kapolri mengeluarkan Perkap 08/2021 tentang tindak pidana berdasarkan keadaan restoratif. Saya menyambut Perkap ini Pak Ketua, khususnya untuk menyelesaikan perkara-perkara seperti perkaranya Nenek Minah ya, yang kakao dulu tuh seperti contohnya lah ya. Namun ada kekhawatiran jika Perkap ini Pak dijadikan sebagai alat 86 untuk oknum. Ini yang kita khawatir. Mengingat tadi Jenderal, di awal banyak perkara pelanggaran disiplin oleh anggota, jangan sampai Perkap yang semangatnya baik ini dijadikan alat bergaining oleh oknum sehingga ya 86 formal lah jadinya ya. Nah ini tolong Pak, apakah sudah diantisipasi ya, bagaimana memagari agar hal-hal ini tidak terjadi. Waktu ya Bib ya. Yang selanjutnya kelima, yang sebenarnya sangat prihatin Pak, sepertinya ada salah dengan bangsa ini Pak Ketua. Sedikit-sedikit lapor, pihak ini lapor polisi ya, pihak sana lapor polisi. Pada satu sisi saya perhatikan dan saya prihatin dengan aparat yang akhirnya disibukkan dengan berbagai laporan tersebut aja ya. Pada sisi lain saya juga prihatin seolah masyarakat kita sangat rawan sekali dengan masalah gesekan-gesekan, apalagi kalau udah menyangkut SARA. Untuk persoalan sosial ke masyarakat ini Pak, tolong saya pesan Pak ya, apa langkah-langkah khusus Kapolri ya. Ini kita dengar-dengar media sekarang udah ngeri sedap Pak, Bhinneka Tunggal Ika apa masih bisa berjalan atau tidak ya. Ini harus jadi tolong diantisipasi. Apakah ada petunjuk yang diberikan kepada unit-unit layanan Polri Pak ya, supaya laporan-laporan demikian bisa diatasi dengan baik. Terima kasih. Apresiasi kami ini juga khusus di Propam Pak. Ini namanya fenomena oknum di mana saja ada ya, di semua lembaga ya. Tapi kecepatan Propam untuk menindak kasus-kasus tersebut kita sangat hargai. Tinggal Pak, untuk kasus-kasus yang ada tindak pidananya, kita minta jangan ragu, jangan hanya dipecat, tapi juga diproses secara hukum Pak. Itu kasihan sekali ya, mungkin berapa ratus ribu anggota Polri dirugikan oleh segelintir orang itu Pak. Saya juga sepakat tadi ada maksimalisasi layanan kepolisian 110, kemudian ada aplikasi Polisiku yang
bisa mengcover semua layanan kepolisian, mulai dari pelaporan, ya, pemantauan pelaporan, ya, sehingga kasus-kasus kayak viral kemarin sudah ditindak oleh Pak Kapolda Metro Jaya, ada polisi yang disebut-sebut menolak laporan, tidak terulang kembali kalau sudah ada aplikasi yang maksimal. Nah, terkait restoratif justice, Pak, sejak saya hadir di DPR ini itu melulu yang saya sampaikan, ya, dan alhamdulillah dialog tersebut telah berbuah perpol soal restoratif justice. Saya katakan bahwa yang paling relevan saat ini untuk diterapkan restoratif justice adalah tindak pidana dugaan pelanggaran penyebaran ujaran kebencian melalui ITE, karena dengan teknologi informasi ini, Pak, orang yang berbicara spontan lisan dalam hitungan detik tersebar menjadi viral, sehingga itu tadi yang disampaikan oleh rekan saya Habib Abu sudah semacam tren, menjadi tren budaya saling lapor. Kelompok A melaporkan tokoh di kelompok B, kelompok B melaporkan tokoh di kelompok A. Bagi kami sudah benar kalau misalnya Polri menindak kedua belah pihak yang melakukan pelanggaran hukum secara tegas, tetapi akan menjadi sempurna apabila kita bisa mengedukasi, ya, bahwa kita berhukum itu bukan sekedar untuk mengantarkan orang ke penjara, tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah dengan dialog, Pak. Inti restoratif justice adalah pelibatan pelaku, korban, tokoh masyarakat, pemangku kepentingan untuk merestorasi kembali kerugian bagi para korbannya. Nah, di ITE ini kan misalnya apa sih kerugiannya? Kan orang tersinggung kalau orang sudah meminta maaf sebagaimana disampaikan dalam perpol Bapak, saya pikir bisa direstorasi. Saya konkret ada dua masalah, Pak, yang menurut saya mungkin saja bisa dijajaki diselesaikan dengan restoratif justice. Pertama, perkara Habib Bahar bin Smith, yang kedua perkara Ferdinand Huta Hayan, biar adil dua-duanya jika memungkinkan, Pak. Lalu, Pak, juga jangan salah kaprah terkait restoratif justice, Pak. Kita saling mengingatkan kalau terkait kekerasan seksual, ya, tidak ada istilah restoratif justice. Saya ada berita yang mungkin saya konfirmasi, kita berharap tidak benar. Di Pekanbaru, Pak, ada anak anggota DPRD disebut, nggak tahu, melakukan pemerkosaan terhadap seorang di bawah umur, ya, seorang anak di bawah umur, diberitakan terjadi perdamaian, Pak. Saya pikir kalau untuk yang seperti ini tidak ada istilah restoratif justice, Pak. Tindak tegas, ya, apa namanya, pelakunya kalau lari tembak, Pak, kayak ini, kayak bandar narkoba, Pak, ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam kedepannya kita minta ke kejaksaan untuk lebih dikembangkan dalam kaitan menyangkut masalah tindak pidana ringan. Untuk apa? Untuk mengurangi kapasitas, overkapasitas yang ada di lapas. Bukan dalam kaitan masalah kasus kejahatan korupsi, bukan dalam kaitan kejahatan korporasi dalam merugikan negara. Itu tidak ada, itu namanya restoratif justice dalam konteks itu supaya kita tidak salah kaprah dalam kaitan menyangkut masalah konsep restoratif justice. Dan saya menghargai, ya, menghargai paparan Kapolri tadi, ada sekian berapa 11.811 kasus. Mudah-mudahan ini dalam kaitan menyangkut masalah kasus-kasus tindak pidana ringan, Pak, ya, karena ini untuk mengurangi tentang overkapasitas yang ada di lembaga pemasyarakatan, dan saya kira memang win-win harus kita lakukan untuk itu. Nah, Pak Kapolri, kalau saya mendengar, ya, paparan yang disampaikan tadi, saya melihat bahwa ada suatu kesungguhan betul-betul dari Pak Kapolri dalam membangun suatu institusi kepolisian ini, menjadikan Polri yang prediktif,
responsibilitas dan transparansi berkeadilan sesuai dengan komitmen Pak Kapolri pada saat fit and proper tanggal 20 Januari 2021 di ruangan ini. Kita menghargai itu, Pak. Ya. Namun memang kita juga tidak bisa mengenyampingkan tentang suara-suara yang muncul di masyarakat seperti yang Pak Kapolri sampaikan tadi dalam kaitan menyangkut masalah layanan publik. Ya, karena kalau kita melihat tentang suara-suara yang muncul di masyarakat, memang masih banyak keluhan-keluhan ya dalam kaitan menyangkut masalah layanan seperti percuma lapor polisi dan sebagainya, dan oleh Pak Kapolri merespon tentang kritik ini, bahkan berbesar hati meminta maaf ya dalam persoalan ini. Saya kira ini baik ya, dan kita pun melihat bahwa roadmap yang dikembangkan oleh Pak Kapolri dalam kaitan menyangkut masalah transformasi Polri ya, saya kira juga ini menjawab tentang tantangan kepolisian ke depan dalam kaitan menyangkut masalah baik itu transformasi di bidang organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan publik, dan transformasi pengawasan. Saya kira 4 transformasi yang dikembangkan Pak Kapolri dalam kaitan masalah roadmap ini, saya kira betul-betul dapat diimplementasikan ya oleh seluruh anggota kepolisian. Nah, dalam kaitan menyangkut masalah transformasi pelayanan publik, saya kira ini memang ada di garda terdepan ya dalam kaitan menyangkut masalah baik tidaknya institusi ini. Nah, ini yang menurut saya bahwa barangkali perlu ada suatu, tadi sudah disampaikan Pak Kapolri dalam paparannya ya, bagaimana melakukan pengawasan ya, dan saya juga menghargai tentang apa di bidang propam yang punya kesungguhan ya dalam kaitan menyangkut masalah kedisiplinan anggota melakukan penindakan untuk itu. Tapi barangkali perlu ada suatu revolusi mental ya terhadap jajaran kita, anggota kita ini dalam kaitan menyangkut masalah layanan publik, Pak ya, supaya tidak melihat bahwa profesi kepolisian ini pada saat dia melaksanakan tugasnya dalam kaitan masalah baik dalam bidang pelayanan, bidang pengayoman, perlindungan, dan dalam konteks penegakan hukum, itu tidak dianggap sebagai profesi yang harus mendapatkan imbalan ketika harus bekerja, kan begitu. Tapi dia dalam betul-betul dalam konteks pengabdian sebagai anggota Bayangkara. Nah, ini yang perlu direvitalisasi atau dilakukan revolusi terhadap pemahaman ya. Karena ya itu tadi, bahwa ketika tidak ada sesuatu yang mereka ogah dan sebagainya, padahal itu adalah tupoksi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Ini dalam kaitan menyangkut masalah transformasi di bidang pelayanan publik ya. Mental menurut saya ya, kultur yang ada di institusi ini terhadap para anggota yang betul-betul harus dibenahi. Saya kira di tataran atas saya kira sudah, tapi di bawah pada saat dia berhadapan dengan masyarakat, ini yang banyak menimbulkan masalah ya, seperti ya tadi sudah disampaikan Pak Kapolri tentang tagar yang muncul lalu kemudian ada reaksi. Saya kira tidak perlu ada tagar lalu kemudian ada reaksi dari institusi ini ya, kan begitu ya. Nah, ini yang menurut saya kedepannya betul-betul menjadi perhatian.